Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan meneruskan tajwid mengurai surah An-Nisa ayat 59 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ikhfa aqrab. Karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nun sukun dibacanya samar-samar. Samar-samar kemana? Siap-siap menuju makhraj huruf di depannya, yaitu huruf ta, disertai bunyi dengungan. Karena huruf ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun, maka bunyi dengungannya masih kecil. Na matobi'i dhohiri, karena ada alif yang sebelumnya didahului fathah, maka nunnya panjangkan 2 harokat. Fa'in tanaza'tum. Berikutnya di sini ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim bukan juga ba, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas, tidak ditahan, bunyi M tetap. Tanaza'tum fi matobi'i dhahiri. Karena ya sukun sebelumnya didahului kasrah, maka fa ini dibaca panjang 2 harokat. Fi syai ada huruf lin atau harfulin. Karena ya sukun sebelumnya baris fathah, maka dibacanya dilembutkan. Syai'in ada hukum ikhfa awsat. Karena tanwin kasrah menghadapi huruf fa, maka tanwin kasrah ini dibunyikan samar-samar. Kita siap-siap menuju fa disertai bunyi dengung. Nah, tapi karena fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun ya, maka bunyi samar dan dengungannya sama. Jadi siap-siap kita ke fa ya. Syai'in farud. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab baris hurufnya adalah dhammah. Maka dibacanya ditebalkan, pangkal lidah angkat. Ru. Faruddu matobi'i dhahiri. Karena waw sukun didahului baris dhammah, maka dal panjang 2 harokat. Farudduhu ilallah. Ila jika berhenti di la hukumnya matobi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Jadi ini yang mirip huruf ya ini adalah alif maksurah atau alif bengkok. Jika berhenti lamnya panjang 2 harokat. Tapi jika wasol ini lamnya itu pendek, madnya dibuang secara bunyinya. Kenapa? Karena ada al-iltiqa syakinain, yaitu pertemuan 2 huruf yang sukun. Sukun pertama huruf mad, sukun kedua adalah lam sukun. Karena pada lam tasydid ada lam sukunnya, lam sukun dan lam fathah. Pertemuan 2 sukun maka tidak dibaca, sehingga tidak bisa dibaca ya. Sehingga 1 sukun dilepaskan, yaitu sukun yang pertama. Jadi jika wasol lamnya pendek, namanya takhallus bil hadfi. Ilallah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya ditebalkan. Ilallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam.
maka alif lam tidak perlu dibaca. Ilallah, Allah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ilallahi wa. Lalu berikutnya ada hukum alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ra, maka alif lam tidak dibaca, diidghamkan atau dimasukkan ke ra. Wa, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya di atas, maka bacanya tebal. Warrasu, su matobi'i zahiri karena waw sukun didahului dhammah, sinnya dipanjangkan 2 harokat. Warrasuli in ada ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf kaf, maka nun sukun dibunyikan samar-samar siap-siap menuju huruf kaf disertai bunyi dengung. Nah ini dengungnya paling besar untuk huruf kaf. Kenapa? Karena makhrajnya jauh dari nun. Ada ikhfa aqrab karena nun sukun bertemu ta. Ini kebalikan dari yang ab'ad. Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju ta disertai dengung, tapi dengungnya yang ini sedikit. Tum ada izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim, bukan ta, bukan ba ya. Ini hurufnya ta, maka mim sukun dibaca jelas. Kuntum tu. Hamzah punya sifat dari segi suara namanya syiddah, kuat suaranya. Tu minu. Nu matobi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka nunnya panjangkan 2 harokat. Tu'minuna billah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya kasrah, maka bacanya tipis. La. Billahi. Lalu alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak perlu dibaca. Billah, lam tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Billahi wal ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ya, maka lam sukun dibaca jelas. Wal yaw ada huruf lin karena ada waw sukun didahului fathah, maka dilembutkan. Wal yaumil. Lalu ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca jelas. Wal yaumil a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Akhir ya. Huruf ro-nya jika berhenti disukunkan dan dibaca secara tarqiq. Kenapa? Karena sebelum ro yang disukunkan barisnya kasrah yaitu huruf kha. Maka ro-nya ini tipis. Khir bukan khir tapi khir. Tidak perlu mengangkat pangkal lidah. Bagaimana kalau wasal ro-nya? Masih sama tipis karena barisnya di bawah ya. Akhiri. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, lebih utama berhenti. Dza matobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf dzal, maka panjang dzalnya 2 harokat. Dzalika khay ada huruf lin karena ya sukun didahului fathah, maka dibacanya lembut. Khairun. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya dhammah tanwin, maka dibacanya tebal, pangkal lidah angkat ya.
Khairun. Ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah bertemu huruf waw. Maka tanwinnya masuk ke waw, khairu, dan tahan dengungkan. Khairun wa ahsanu ta. Hamzahnya syiddah, tertahan suaranya ya. Ta'wi. Wi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka dipanjangkan wawunya 2 harokat. Ta'wila. La jika berhenti hukumnya mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita wakafkan. Maka baris 2-nya ini jadi 1 jadi fathah dan panjang 2 harokat. Ta'wila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini jika berhenti. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.